Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bihair, alhamdulillah. Berikut 6 pertanyaan yang dapat dijadikan pedoman hidup penuh makna dari Imam Al-Ghazali. Penasaran seperti apa nasihatnya? Yuk kita simak bersama. Bismillah. Imam Al-Ghazali merupakan tokoh terkenal Islam. Dia memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. At-Tusi Asy-Syafi'i, sosoknya tak hanya dikenal sebagai ulama besar asal Iran, tapi juga sebagai filsuf, dokter, ahli hukum, dan psikolog. Tak heran jika Imam Al-Ghazali adalah orang yang terkemuka hingga saat ini. Menjadi tokoh besar, membuatnya jadi sosok yang inspiratif bagi banyak kalangan, begitu juga dengan beragam kata-kata dan ucapan yang telah ia keluarkan. Karena kata-kata bijak bisa hadir dari mana saja, bisa dari film, buku, idola, dan termasuk dari sosok terkenal seperti Imam Al-Ghazali. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan Imam Al-Ghazali kepada para muridnya, dan kesemuanya sangat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya. Lalu Imam Al-Ghazali mengajukan 6 pertanyaan. Pertama, wahai murid-muridku sekalian, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Coba kalian jawab. Murid-muridnya menjawab, orang tua, guru, kawan dan sahabatnya. Imam Ghazali menjelaskan semua jawaban itu benar, tetapi yang paling dekat dengan kita adalah mati. Sebab kematian adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kematian adalah sesuatu yang tiada seorang pun tahu kapan ia akan datang. Karena itu manusia harus selalu bersiap diri menghadapinya. Terkadang ia jauh terasa, padahal ia dekat dalam kenyataannya. Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati. Justru kerahasiaannya harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Lalu Imam Ghazali meneruskan pertanyaan yang kedua. Apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban yang mereka berikan itu adalah benar, tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apa cara sekalipun kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini dan hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sekali kita bertindak kesalahan, kita tidak bisa merevisinya lagi. Kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan. Sebagian pepatah bilang waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Mati dan waktu adalah 2 rahasia yang ada di genggamannya. Kita sebagai hamba hanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada kita agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang ketiga. Apa yang paling besar di dunia ini? Muridnya menjawab, gunung, bumi dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling besar dari yang ada di dunia ini adalah nafsu.
Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Banyak manusia menjadi celaka karena memperturutkan hawa nafsunya. Segala cara dihalalkan demi mewujudkan impian nafsu. Maka kita harus berhati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu membawa kita ke neraka. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia yang hakiki, kendalikanlah nafsumu. Ingin celaka selamanya, turuti nafsumu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan tersembunyi dari Imam Al-Ghazali bahwa nafsu adalah hal paling besar, hal yang paling menentukan. Pertanyaan keempat adalah, apa yang paling berat di dunia ini? Ada yang menjawab, besi dan gajah. Semua jawaban adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling berat adalah memegang amanah. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta mereka untuk menjadi khalifah, pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombongnya menyanggupi permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena ia tidak dapat memegang amanahnya. Pertanyaan yang kelima adalah, apa yang paling ringan di dunia ini? Ada yang menjawab, kapas, angin, debu dan daun-daunan, semua itu benar kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan, kita meninggalkan sholat. Gara-gara hal sepele kita meninggalkan sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan Allah kepada manusia. Dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun anehnya, meski demikian sholat adalah hal termudah yang sering dilewatkan oleh orang-orang muslim. Ringan sekali melewatinya. Dan pertanyaan keenam adalah, apakah yang paling tajam di dunia ini? Muridnya menjawab dengan serentak, pedang, benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling tajam adalah lidah manusia, karena melalui lidah, manusia selalunya menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Sahabatku, dari keenam nasihat Imam Al-Ghazali ini, dapat diambil maknanya, yaitu, sudahkah kita menjadi insan yang selalu ingat akan kematian? Sudahkah kita senantiasa belajar dari masa lalu dan tidak memperturutkan nafsu? Sudahkah kita mampu mengemban amanah sekecil apapun, senantiasa menjaga sholat, dan selalu menjaga lisan kita? Jika kita renungkan nasihat tersebut adalah nasihat yang sangat syarat makna, jika seorang muslim menyadari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, insya Allah ia akan menjadi muslim yang baik di dunia dan akhirat. Semoga kita dan seluruh keluarga kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berakhlak baik, berkata baik, berbuat baik, bernasib baik. Amin. Semoga kita dapat meniru akhlak terpuji para rasul dan sahabat. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fiik.